Perkenalkan, nama saya Dena Maharani. Saya berasal dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pondok Cabe, dan saya berada di jurusan Hubungan Masyarakat dengan konsentrasi MKV. Pada video ini, saya akan menjelaskan definisi dari etika, moral, norma, budaya, dan budi pekerti, serta contoh dan perbedaan kelimanya. Yang pertama adalah etika. Etika, secara definisi umumnya, adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar atau salah, baik atau buruk, dan tanggung jawab. Ada juga pengertian etika menurut beberapa ahli, seperti Profesor Dr. Frans Magnisuseno mengatakan, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Menurut W.J.S. Purwodarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Dan menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Contoh etika antara lain, mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah, membuang sampah di tempat sampah, dan meminta maaf bila melakukan kesalahan. Ada juga etika dalam bekerja dan bahkan etika makan. Etika dalam bekerja seperti etika pers, salah satunya tidak menerima suapan atau sogokan. Dan untuk etika makan, tidak berbunyi saat makan, dan juga tidak memainkan alat makan ataupun makanan itu sendiri. Lalu, yang kedua adalah moral. Definisi atau pengertian umum dari moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Berikut adalah pengertian atau definisi moral menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari A. Mustafa yang mengungkapkan moral sebagai penentuan dasar perilaku mana yang baik dan yang buruk melalui pengamatan pada perbuatan manusia sejauh akal pikiran mereka. Dan yang kedua dari Chaplin pada tahun 2006 menjelaskan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Berikut adalah contoh-contoh moral. Yang pertama, menundukkan kepala bila berjalan di depan orang yang lebih tua. Kedua, berbicara yang halus dan sopan kepada orang tua. Ketiga, tidak melakukan korupsi. Dan terakhir, tidak membuat keributan atau kericuhan. Lalu, yang ketiga adalah norma. Pengertian atau definisi umum dari norma adalah ketentuan yang mengikat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Berikut adalah definisi atau pengertian norma menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Surjono Sukanto yang menjelaskan bahwa norma adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat bisa terjalin dengan baik. Dan yang kedua dari Ferdi Roring yang menjelaskan bahwa norma adalah sebuah konvensi sosial yang mengatur suatu kehidupan manusia. Dan yang terakhir dari Isworo Hadiwiono yang menjelaskan bahwa norma adalah suatu peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Contoh-contoh norma antara lain mencuri barang orang lain ataupun yang melanggar peraturan lalu lintas akan mendapatkan sanksi pidana. Dan di sisi lain juga bisa seseorang yang bersikap jujur dan adil dalam bermasyarakat. Yang keempat adalah budaya. Dalam definisi umumnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan definisi budaya menurut beberapa ahli seperti Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Terakhir ada dari Herskovits yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Contoh-contoh budaya antara lain dari Indonesia seperti ritual 7 bulanan atau mitoni yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk wanita hamil
yang usia kandungannya 7 bulan, dan ritual bakar tongkang oleh etnis Tionghoa di Bagan Siapi-Yapi, Riau setiap tahun untuk mengenang leluhur mereka. Yang terakhir adalah budi pekerti. Definisi umum dari budi pekerti adalah sebuah sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun dan diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Berikut ini adalah definisi budi pekerti menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Ki Sugeng Subagya pada tahun 2010 silam yang menjelaskan bahwa budi pekerti adalah perbuatan yang dibimbing oleh pikiran dan perbuatan yang merupakan realisasi dari isi pikiran atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Dan kedua bersumber dari Ensiklopedia Pendidikan yang menjelaskan atau menuliskan bahwa budi pekerti ialah kesusilaan yang mencakup segi-segi kejiwaan dan perbuatan manusia. Sedangkan manusia susila ialah manusia yang sikap lahiriah dan batiniahnya sesuai dengan norma etik dan moral. Berikut adalah contoh-contoh budi pekerti. Yang pertama, menghormati orang tua maupun guru. Yang kedua, menolong sesama teman. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih jika sudah dibantu. Sebelumnya, definisi dari kelimanya terdengar mirip, bahkan cenderung sama, apalagi contoh-contohnya. Padahal, masing-masing mempunyai artian yang berbeda. Yang pertama, etika, yaitu tindakan yang diterima atau tidaknya pada suatu kelompok atau masyarakat. Kedua adalah moral, yaitu sikap individu dalam berinteraksi bersama masyarakat yang juga sangat memungkinkan untuk berdampak kepada orang lain. Ketiga adalah norma, yaitu petunjuk atau kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat yang harus dilakukan ataupun dilarang. Keempat adalah budaya, yaitu cara hidup yang berkembang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan terakhir adalah budi pekerti, yaitu kesadaran seseorang dalam bertindak yang bersikap positif dan diperoleh dari kebiasaan yang dilakukan sejak kecil. Demikian video presentasi yang saya buat. Saya memohon maaf untuk audio yang kurang baik dan juga bila ada penjelasan dari saya yang kurang baik pula. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.